Sebelum saya di sini Phoenix akan membahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1043. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal di versi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, sudah lama nih kita tidak kembali ke mode apa itu tidur. Ya, karena biasanya spoiler ini rilis di Rabu subuh yang jadinya tidak sempat lah jika kita harus buat di mode apa itu tidur. Tapi kali ini untungnya spoiler rilis lebih cepat lagi karena dari Selasa pagi sudah ada. Dan seperti biasa, saya selalu menunggu agar spoilernya sedikit lebih banyak lah dibandingkan dari tadi pagi. Makanya saya baru rilis di tengah malam ini. Ya tentu saja untuk mode apa itu tidur. Masih banyak ya tim apa itu tidur ini. Nah, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar buat kalian para tim apa itu tidur. Seperti biasa, kita akan membahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1043. Dimana kita akan langsung saja ya, dimana judul untuk chapter kali ini adalah kita akan mati bersama, atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin We Will Die Together. Ini sebenarnya judul yang sudah sangat parah sekali lah, tapi oke lah, let's go. Kita akan langsung saja masuk ke bahasan pertama, dimana diberitahu cover story kali ini masih lanjut dengan yang sebelumnya. Itu saat Oven mencoba membawa buku Vince Smoke ke Whole Cake Island dengan kebingungannya yang sebelumnya melihat Puding Cuan. Tapi ternyata di sini langsung ke skip begitu saja karena dikatakan Oven sudah sampai di Whole Cake Island. Nah, sedikit info untuk spoiler kali ini tidak dipost oleh Redon ya, yang sering beri kita spoiler tiap minggu. Entah dia sedang ada apa nih. Makanya untuk spoiler kali ini terlihat kurang terstruktur banget, tapi di sini sebisa mungkin akan saya sampaikan sebaik mungkin ya, dan lebih runut aja biar kalian mengerti alurnya seperti apa. Dimana dikatakan langsung di chapter ini hasil pertarungan Luffy versus Kaido yang terakhir kita lihat Luffy dihajar Kaido dengan sangat tepat sekali di tubuhnya. Di sini dikatakan jika pemenangnya sudah dipastikan. Ya, ini samalah seperti kata-kata narator yang selalu ada tiap karakter habis menang, ya seperti Zoro menang, Sanji menang, Law Kid menang, dan sebagainya. Untuk kali ini pemenangnya, ya tentu saja itu adalah Kaido. Ini sebenarnya wadaw banget, udah bikin hal yang tidak terelakkan dan juga tidak terprediksi. Wah, ini udah pasti langsung banyak komen yang bilang, lah One Piece kapan tamatnya dong kalau karakter utamanya aja dikalahin mulu. Lanjut, kita tahu lah ya apa yang terjadi ke Bossy Pinol yang mengganggu duel Kaido dan Luffy lalu. Dikatakan di sini dia pun dihajar langsung oleh Kaido. Tapi lagi-lagi apakah dia mati atau tidak kita masih belum tahu. Kasihan emang dia mau ngebantu malah ditabok. Ini persis lah kayak Oden dahulu habis kena serangan Kaido dia langsung fix kalah. Nah, dimana aduh ini udah revisi yang keberapa kali nih saya buat video untuk spoiler kali ini karena informasinya terus-terusan masuk hampir tiap jam. Dimana di sini dikatakan untuk Bossy Pinol itu diperlihatkan scene seakan-akan selamat tinggal lah, walaupun kita tidak bisa bilang jika dia ini mati, tapi scene tersebut seakan-akan mengiyakan jika dia akan mati. Tapi ya untuk hal ini kita tunggu saja lah ya. Tuh di Wano Kuni banyak hal yang seakan-akan mati tapi ternyata tidak mati-mati. Ya contoh paling jelas adalah Kikunojo. Di sini pun kita mendapatkan informasi mengenai keadaan Kawamatsu yang menyuruh para samurai untuk kabur. Di situ dia berkata karena tidak ada kehormatan jika kita mati terbakar. Lalu untuk Kaido sendiri akhirnya dia sampai ke dalam kastil dan berkata ke semua orang jika Luffy sudah mati. Ingat di sini katanya Luffy sudah mati ya, bukan kalah saja. Dia pula berkata jika Momonosuke harus menyerah. Di sini pun dikatakan Kid dan Torao merasakan kekalahan dari Luffy dan mereka sudah siap untuk bertarung. Ini benar-benar terjadi ya, kata-kata Kid lalu ketika mereka berkata harus siap jika Kaido turun dari atas, dan benar saja terjadi, Kaido turun dan siap menghajar semuanya. Emang omongan itu doa. Di sini Nami yang tidak jauh dari daerah utama itu datang dan berteriak kepada Kaido, kau adalah ular dan kau juga pembohong.
Dan sini Kaido langsung menyerang Nami, tapi untungnya Marco datang untuk melindungi Nami di sini. Kaido pun akan terus bertarung sampai Momonosuke menyerah. Di sini juga dikatakan Nekomamushi dan Carrot ikut bertarung karena ingat sebelumnya dia berjalan masuk ke dalam kastil dan dia mungkin melihat keadaan sudah parah dan ikut bertarung juga. Hingga akhirnya Momonosuke dia mencoba untuk menyerah karena ia tahulah dari sisi pengecutnya dan Momo juga termasuk orang yang baik, dia tidak akan biarkan orang lain lagi untuk mati. Tapi di sini Yamato berkata tidak dan dia berkata, "Mari kita mati bersama." Dan itulah yang menjadi judul untuk chapter kali ini. Katakan juga di spoiler kali ini bahwa Momonosuke dia berbicara dengan Zunisa yang dikatakan sangat penting pembicaraan dari mereka berdua ini. Dimana untuk kata-kata dari Zunisa ini dengan Momonosuke adalah di situ Zunisa berkata, "Aku mendengarnya, aku dengar suara yang tidak kudengar sejak 800 tahun yang lalu." Ini menarik ya, mengingat kata-katanya 800 tahun yang lalu itu setelah abad yang hilang. Dan Momonosuke pun menjawab, "Suara apa yang kau dengar?" Zunisa menjawab, "The Drums of Liberation." Ini punya artis sebagai genderang pembebasan yang udah ambil sebenarnya dari buku cerita di Afrika sana tentang perbudakan dan segalanya lah. Yang pas banget tentang Nika juga yang katanya membebaskan budak juga. Tapi ini akan kita bahas nantilah di versi lengkapnya terkait Nika dan kata-kata dari Zunisa ini. Dimana kata-kata lanjutan dari Zunisa adalah tanpa keraguan dia ada di sini dan Momonosuke pun bertanya siapa. Dan dijawab, ini siap-siap nih buat kalian karena sangat menggelegarkan. Aduh, bahasa apa lagi? Dimana jawabannya adalah, ya, Joy Boy telah kembali. Ini benar-benar hal yang wadaw banget. Bahkan yang diperlihatkan di sini adalah wujud Luffy yang sebelumnya kalah oleh Kaido, tapi dia tersenyum dengan SFX Nika. Ya, karena Nika ini berarti senyuman atau ya Joy Boy juga lah. Dan emang ini pernah saya bahas lengkap di satu mega teori terpisah. Mungkin kan bisa tonton lah karena menurut saya itu juga sangat mind blowing sekali. Ini sebenarnya sangat nice banget dengan kekalahan Luffy di awal chapter. Tapi di akhirnya ditutup dengan hal yang sangat luar biasa. Ini benar-benar rock banget. Nah, ini pas banget sih sama beberapa hal terkait buah iblis Luffy, Gorosei, dan segalanya. Dimana saya sudah membuat riset dan sudah siap sih untuk ngerilis videonya, dimana akan saya rilis di Rabu malam besok. Dan dengan munculnya spoiler ini jadi semakin terkonfirmasi lagi nih terkait hal itu. Ini benar-benar jadi senang banget nih, teori yang udah dibuat cukup lama sedikit terkonfirmasi dari chapter ini. Dan sepertinya benar sih buah iblis Luffy sudah awakening di sini terkait dari kata-kata Zunisa juga. Ya, bahasan lengkap lah tentang buah iblis Luffy kita bahas di video besok saja ya. Dan itulah yang terjadi di chapter ini. Dan info paling buruk dari yang terburuk seperti biasa adalah minggu depan libur. Ya, emang udah waktunya dari Oda sih, setelah 3 chapter rilis pasti satunya libur, jadi tidak aneh juga. Yang berarti keadaan Luffy sebelumnya langsung terjawab, tapi malah sekarang keadaan yang lebih parah setelah Kaido dinyatakan sebagai pemenangnya malah dibikin nunggu seminggu. Aduh, kebiasaan emang Oda Sensei. Nah, dengan rilisnya spoiler kali ini yang terlalu cepat di hari Selasa pagi, maka bisa saja besok Rabu sudah keluar full summary-nya dan di malam mungkin sudah bisa keluar scanlation-nya. Ya, semoga saja ya. Tapi jika tidak, ya seperti normal lah. Summary Rabu malam, scanlation Kamis siang, dan rilis di website-website favorit kalian di hari Jumat siang habis Jumatan. Nah, jadi itulah untuk video spoiler kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin dari channel Devil Know Me, dimana udah rilis desain baru yaitu dengan tema Worst Generation, dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee, kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Nah, jadi itu untuk video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share bagi teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.